yang ini macetnya hari ini. Besok pagi ada pentahiran di alamatnya bisa tampilkan di komen. Pegangsaan. Saya juga nggak tahu saudara, pokoknya ini lah alamatnya. Ya, jam 9:30. Ya. Yang daftar berapa orang sekarang? Oke. Jadi totalnya kemarin berapa? Oh, harus nggak bisa, mereka harus turun. Kita yang harus susah. Ya, puji Tuhan. Kemarin banyak hal yang terjadi. Saya mau sharing saja malam ini. Ya, pentahiran kemarin paletnya dari Palembang tadi pagi belum sampai Jakarta, dan puji Tuhan sudah banyak hal yang terjadi. Kemarin di Semarang itu sampai Lombok juga kelihatan. Jadi saya lihat kurang juga kerja dari HTI juga nari, banyak hal terjadi, dan saya lihat banyak promosi Tuhan terjadi. Tapi satu hal saya minta Anda perhatikan, di dalam promosi Tuhan itu pasti ada tantangan terlihat. Jadi saudara jangan berpikir promosinya dulu, tapi tantangan di depan. Nanti katakan amin. Kalau sini naga, sini Holy Spirit, itu katakan amin. Ya, jadi seperti itu. Nah, saudara, saya mau sharing aja, coba lihat Yohanes pasal 5. Roh Kudus suruh saya ngomong ini, Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Saya minta Anda konsen supaya ngerti apa yang Tuhan ingin lakukan buat hidupmu, dan Anda harus lakukan sesuatu. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, saudara perhatikan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani disebut apa, saudara? Bethesda. Saya minta Anda konsen dulu. Ada 5 serangan. Ayat 3, saudara baca sama-sama secara yang poin ini. 1, 2, 3. Buta. Percaya katakan amin. Saya minta Anda, saudara, perhatikan kerjaannya. Kerjaan yang paling penting Anda ngerti adalah menantikan. Dan saya tahu, saudara, menantikan itu super bosan. Betul apa tidak? Kalau biasanya tanpa urapan Tuhan, anak Tuhan pun bisa murtad karena menantikan. Bahkan nggak sama anak Tuhan, hamba Tuhan pun. Maka saya pengen ngomong pesantren begini, saudara. Dalam menantikan ini ada jeda. Perhatikan sedikit. Ada jeda waktu Tuhan, di mana firman Tuhan dilepaskan sampai penggenapan. Itu anak Tuhan kurang paham, saudara. Atau orang lain karena berpikir begini, dipikir langsung firman Tuhan digenapi, bisa jadi, memang bisa terserah. Tapi ada jeda sebenarnya penggenapan. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang kurang sabar. Nanti katakan amin. Kalau kurang sabar, jadinya dengan baik-baik. Hanya anak Tuhan kira keluar dari promise, dari area Tuhan. Contoh, mereka ngomong begini dengan saya. Kalau saya sampaikan kesatuan kamu akan dipulihkan, kamu akan mengalami breakthrough, itu belum tentu langsung terjadi. So, ada jeda waktu. Sudah tahu Raja Kores? Raja Kores terima dari nubuatannya mimpi Daniel pada zaman Kores. Mimpi itu dikatakan firman itu benar dan terjadi. Tapi tidak langsung, saudara. Ternyata ada jeda waktu yang sangat panjang. Jadi saya kira Anda paham dulu. Kalau Anda pernah terima janji Tuhan, ini yang kemarin orang tanya. Kalau sekarang belum terjadi, itu level menantikan. Jadi Anda tidak bisa otakmu jalan, tapi iman. Dan anak Tuhan otaknya kenapa ini yang mulai jalan? Betul apa enggak? Halo? Sehingga yang roh jadi daging. Bukan berarti gini, saudara. Nubuatnya jadi daging bukan, tapi yang Anda hidup dalam roh mendadak merubah hati. Dan saya kasih tahu, saudara, banyak anak Tuhan yang apa? Sudahlah, tadi Tuhan biasa-biasa saja. Salah. Salah. Baik, kemarin waktu pas di shopping, kita tidak lihat, tapi waktu pas hasil shopping aja ada perpati, saudara. Jadi banyak orang nangis lihat itu. Perkenanan itu penting. Nanya saja, perkenanan itu penting. Kamu
boleh pelayanan tapi tanpa perkenan ya capek. Capek. Anda boleh undang hamba Tuhan sama tanpa perkenanan Tuhan ya capek. Levelnya adalah menantikan. Sekarang Tuhan ini menantikannya. Kadang-kadang yang rohani bisa rohana. Saudara, saya pernah ngomong dalam level pemimpin, perhatikan baik-baik. Kalau Anda ngerti dalam urapan Tuhan, kalau Anda tidak peka, Anda kekurangan hati atau kekurangan urapan Tuhan, lama-lama bukan penglihatan, tapi sok ketok-ketok. Yang dipikir dari Tuhan padahal bukan. Anda harus paham itu. Akhirnya Anda harus minta Tuhannya membedakan roh. Ini dari Tuhan apa tidak? Tapi karena maaf ya, karena kepingin begitu rupa berpikir dari Tuhan itu fatal. Akhirnya banyak yang kecewa. Nanti katakan apa? Dan perhatikan baik-baik. Ada orang dulu berdoa yang cukup peka sebenarnya. Belum merit, dia cuma ngomong begini, Pak saya doa, saya dapat ini pasangan saya. Pasangan. Bisa perhatikan baik-baik. Kalau tidak saya kuburan. Perhatikan baik-baik. Ya, saudara firman itu nomor satu, Tuhan adalah nomor satu. Perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan, kalau kita kadang-kadang begini saudara, memang tabaran peperangan hati, ada air, ada saja sempat bingung. Tapi dari baik-baik. Ya. Awas sepul, kita nyewa rumah orang. Oh dia salah masuk. Masih Tuhan dijamah. Mau tadi mau cap komen sampai cap roh kudus ada. Ya ini kan. Aku sih Tuhan dijamah dia dengan kuat momen tapi firman kembali tidak sia-sia. Setuju katakan pasti kerja. Nah perhatikan baik-baik. Saudara ada dulu berdoa dia bilang sama saya gini, Pak ini pasangan hidup saya. Saya bilang dari mana kamu tahu? Mimpi dan dapat doa. Saya bilang yakin kan? Yakin Pak. Oke. Tapi dia bilang, menurut Bapak gimana? Saya bilang jangan dulu. Karena apa yang dari Tuhan bisa dibuktikan. Kalau bukan dari Tuhan tidak bisa. Bisa tahu? Ternyata yang dia mimpi atau dia doa dapat itu nikah sama orang lain. Dia sakit hati. Saya tahu kadang-kadang maaf ya, Tuhan tidak membuat Anda kecewa. Tapi ya kadang-kadang menantikan ini kadang-kadang kita salah paham dengan Tuhan. Betul kan? Lihat saya, kita punya waktu yang kita ngomong, Tuhan cepat. Tapi Tuhan ngomong, aku harus cepat apa enggak? Kita ngomong, Tuhan harus kepepet. Tuhan ngomong, oh enak ya kamu menerima. Ayo, nanti katakan amin. Kenapa? Kamu itu manusia dan kadang kembali ke tangan. Roh gitu. Cuman pilihan Tuhan, neraka atau surga, karena murtad juga terjadi. Kita kemarin orang tanya, menantikan levelnya ini susah Pak, saya bilang semua. Makanya dibutuhkan keintiman. Anda nggak bisa hanya declare, tapi juga keintiman. Itu buat hatimu kuat. Dan saya bilang, declare itu menciptakan alam roh. Nanti ya, jadi kalau ini serang, kamu bisa tolak. Kemarin kita ada WA, mau ke Cina. Dia ada bisnis ke Cina. Cuman masalahnya pasangan bisnisnya adalah orang masih percaya ramalan. Jadi dia bilang begini, kalau kamu kerja sama-sama Tuhan, tanggal lahirmu berapa? Angkanya berapa? Nah ini dibilangnya adalah orang yang juga melayani. Dia bilang, kayak kasih kata, saya bilang jangan. Soalnya saya terus, tiket saya mesti dilihat, oh tanggal sekian. Lalu dia mulai bilang, oh tanggal ini kamu begini. Ayo. Lalu cuma dia bilang, bisa terjadi gak Pak? Kalau kamu goyah, terjadi. Ya kaget, saya bilang alam roh itu mengikat. Dan perhatikan alam roh itu ngerti, kamu posisimu lagi bimbang apa tidak. Meskipun katanya dalam segi kuat, yes amin. Ya langsung ngerti. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Tangking aja. Lupa menyinggung, lebih baik menyinggung daripada menyinggung Tuhan. Setuju kata-kata? Langsung dia bilang, saya gak percaya ini rancangan Tuhan dari sejarah. Dan saya hidup dalam Yesus. Itu kan. Karena menantikannya orang capek. Betul kan? Saya minta Anda paham ada jeda waktu. Dan saya bilang, jeda waktu. Dari pemerintahan Kores sampai penggenapan itu jeda waktu lama. Tapi penggenapan itu benar, tidak menipu.
Jadi kalau Anda pernah terima firman dulu, mungkin sampai belum married, nah, sekarang Anda sudah menikah dan punya anak, penggenapan itu pasti benar. Masalahnya kuat nunggu. Hah? Ada amin? Kuat nunggu apa itu masalahnya? Menantikan, katakan menantikan. Gerak-gerak. Menantikan itu gak gampang. Kita Anda paham? Ya, lihat berikutnya. Saudara perhatikan juga sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sama-sama. Sebab sewaktu-waktu terus sebab sewaktu-waktu, perhatikan baik-baik kembali. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terjabul masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi apa? Sembuh. Apapun, percaya nggak? Apapun apa? Saya kasih tahu saudara, kita sih percaya. Masalahnya kalau Anda baca ini, Tuhan punya syarat yang susah. Syaratnya berapa susah? Air itu goncang, tidak bisa kamu mendidih. Oh, 1 jam lagi akan goncang, akan bisa. Masalahnya makanya jaga-jaga itu penting. Contoh kamu sudah pinggir kolam ini, sambil ngantuk-ngantuk ini. Ntar kalau goncang, buat apa? Sembuh. Gini sudah goncang, orangnya sudah masuk. Ayo. Susah berapa? Susah. Pas saudara lihat di sini, nanti saudara akan ngerti apa yang Roh Kudus mau dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik. Saya disuruh Tuhan ngomong ini. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu. Tandanya itu menggoncangkan air itu. Barang siapa, ini syaratnya, yang masuk dulu. Jadi kalau kamu ngomong, saya sama suami istri sepakat lah. Masuk bareng, bisa? Bisa nggak? Halo? Belum tentu bisa. Siapa tahu jempolnya yang istri duluan. Pinjam sembuh, setuju angkat tangan. Kok aku nggak sembuh, kamu sembuh? Berarti kamu dulu, kamu lompian. Nah itu repot nanti. Ayo. Kadang-kadang anak Tuhan tuh mau, nggak simple. Ternyata ada harga mesti bayar. Hamba-hamba itu juga gitu komentarnya bilang gini. Pak, kenapa imanku bisa begini? Saya harus bayar harga kan tidak. Tidak ada instan. Ternyata syaratnya sembuh apapun, HIV, AIDS, kanker, sakit apapun gitu, sembuh. Cuma syaratnya yang masuk duluan itu susah. Bisa berantem, percaya saya bisa berantem. Betul apa enggak? Yang enak dijorokin masuk orang pertama kali sembuh juga. Kalau begitu, syaratnya adalah begini. Yang terdahulu masuk sembuh. 5. Sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya keras. Itu ada seorang yang sudah 30 tahun. Saya minta Anda garis bawahi angkanya 38 tahun. Sakit 38 tahun punya utang kagak lunas-lunas. Itu namanya sakit. Setuju katakan amin. 38 tahun ditolak kerja sini, tolak kerja sini, tolak bahkan cinta pun ditolak, itu juga sakit. 38 tahun ngontrak dalam nama Yesus pindah. Setuju katakan amin. Itu sakit, 38 tahun tidak kerjakan visi sampai tua, sakit. 38 tahun keluarga belum dipulihkan, itu sakit. Wanita pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Ini berapa tahun? 38. Saya minta Anda compare ya, ngerti compare. Saya ngerti waktu maunya apa, compare. Berapa tahun? Oh Pak, saya lebih lama Pak, 50 tahun. Sama aja, mujizat. Ada amin, compare dulu. Jadi kalau Anda ngerti Pak, 38 tahun rekening saya mesti minus 14. Sakit. Lihat ayat 6 sekarang. 1, 2, 3. Ketika Yesus dengan orang itu berbalik di situ, dan karena ini saya minta Anda paham dulu malam ini. Karena Yesus tahu, katakan Yesus tahu. Kunci paling bagus Tuhan dan tempat ini. Karena tangan Tuhan damai. Kenapa? Karena Yesus tahu masalahnya. Berapa tahun kamu mengidap penyakit, berapa tahun kamu terikat belenggu, berapa tahun kamu terikat dalam kajian Tuhan, berapa tahun. Yang penting Yesus tahu. Ada amin. Yang mereka tahu. Karena dia tahu
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah kepadanya. Pertanyaannya sekarang, kurang keras. Saya tanya 38 tahun, cuma tanya isi itu, mau sebut, kira-kira jawabannya apa? Oh, gak punya ngomong. Utang 38 tahun kakak lunas. Mau lunas, gak bantu ngasih. Gak ada. Gua pikir-pikir itu setan, gak ada sekarang. Gua pikir-pikir sombong tingkat tinggi. Amin. Mau utang lunas, sebentar ya, saya kayak tahun ini. Orang yang kelamaan dalam sombong 38 tahun. Jadi Yesus tanya cuma begini, saya minta Anda paham dulu. Maukah engkau sembuh? Ini jawabannya langsung mau. Ada amin? 38 tahun punya motor, Yesus ketemu. Mau naik mobil, langsung ada jawab. Jangan tanya, pajaknya nanti suka Tuhan baik. Wah, ya orang kamu diberkati. Maunya terima berkat tapi gak mau bayar pajak. Kepala numpang negara di penjara. Ada amin? Kurang keras. Serius, ada banyak lari luar negeri numpang pajak. Tempat ini Pak. Karena saya melihat orang-orang federasi luar negeri itu ketemu orang Indonesia luar negeri itu bukan orang miskin, kaya aja. Macam ini, mobilnya itu aneh-aneh. Tanyain, kenapa nggak di Indonesia? Nggak di sini. Haleluya. Orang melayani, ya sudah itu urusan masing-masing. Ya, kita jadi nabi ini ngomong pesantren kadang-kadang gak enak. Tapi ya sudah lah. Ya, makanya Indonesia itu kaya-kaya. Setuju kata? Siapa orang Indonesia kaya-kaya kata? Negara lain kaya karena kita. Kenapa shoppingnya itu antri? Indonesia kan shopping luar negeri antri. Bukan antri di malawatan aja, antri shopping. Serius. Bahkan hamba Tuhan Cimurang pun antri. Tanding-tandingan. Saya ngomong jujur, tanding-tandingan harga kok bisa korting. Sekarang apakah turun, berapa persen turun? Wah, dalam nama Yesus, ulapan dipakai buat harga itu ya haleluya sebenarnya. Di Cina itu kalau nawar perlu urapan, tak urapan sudah kalah beringas. Perlu urapan Tuhan sehingga ditundukkan itu atmosfer sana. Sejujurnya kan namanya sana nawar kadang beli jomel. Untung kita nggak ngerti bahasa mana itu alasan. Langsung mesti tinggal. Makanya saya bilang bukan babi menentukan masa depan kita. Saya kan gak berhadiku. Kita yang menentukan masa depan. Babi kencat kayak babi apa kita menentukan. Kita harus paham. Yesus yang menentukan kita. Ada amin? Lihat saudara. 38 tahun pertanyaan Tuhan itu lucu. Maukah engkau sembuh? Simpel. Yesus nggak tanya. Gak macam-macam. Lihat sekarang ayat 7. Saya minta Anda paham poinnya. Nanti kita akan doa satu sharing aja. Semua kita sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Tuhan, apabila akan mulai goncang, terus saya minta Anda datang malam ini ngerti apa yang Roh Kudus siapkan bagi kamu. Perhatikan baik. Mau sembuh, mau breakthrough. Tapi saya kasih tahu Anda tulis baik-baik kenapa Roh Kudus ngomong ini. Pertama, saudara, Anda ngerti profetiknya. Profetiknya adalah begini. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolak itu apabila apa? Satu masalah yang terbesar anak Tuhan dengan pelayanan hamba Tuhan yang buat lumpuh kehidupan apapun lumpuhnya. Pertama, imanmu bergantung sama orang. Itu masalah. Itu masalah yang tak berat. Dia cuma ngomong tidak ada orang yang gotong aku. Masalahmu untuk bergantung mungkin sama warisan, sama apa yang perusahaan, tokomu, kerjaanmu, gajimu. Itu lumpuh. Bukan kamu lumpuh sampai mati lumpuh. Kalau kamu berharap orang tolong kamu, lumpuh. Maka dia ngomong, gak ada orang tolong aku. Bukan karena Tuhan, tapi sekarang ini. Meskipun ngomongnya imannya pada Yesus, nyatanya hatinya bisa bergantung sama orang. Itu nggak saya kenal di Roh Kudus. Saya harus ngomong ini. Itu penyakit turunan. Betul apa tidak? Sampai kapanpun goncangan terjadi, murtad kamu. Meskipun pelayanan. Makanya banyak orang Tuhan ngomong, kenapa hamba Tuhan yang saya dulu ikuti jadi begini? Harus kelumpuhan. Karena dia bilang, gak ada yang turunkan aku. Kesalahan anak Tuhan sampai sekarang bergantung sama orang gotong. Gak bisa.
keluargamu, support orang bulanan, itu pun buat kamu lumpuh. Kamu nggak bergantung firman. Makanya otak sama iman beda. Kemarin saya ngomong begini, perhatikan saya baik-baik. Ada anak Tuhan ketemu sama saya, dia dulu kelenteng. Begitu ketemu Yesus, dia ikut Yesus. Begitu ikut Yesus, masalah paling berat bukan datang dari luar, tapi dari papa mamanya pertama. Dan kalau kau ikut Yesus, kau mau tak ambil. Karena itu punya gua, bukan punya papa sama. Yang pertama. Masalah yang terberat kedua, istrinya juga mengancam divorce. Mengancam saya. Saya tahu dia kalau cerita orangnya nangis loh, dia bilang berat Pak, ikut Yesus berat. Ayo. Jawaban apa yang paling pas? Ya harus Roh Kudus baca, kita dapat ke otak kita. Roh Kudus ngomong itu namanya salib. Gampang. Udah baptis lah, puji Tuhan. Saya lupa nama saya, kasih nama Stefanus apa nggak tahu. Stefanus dirajam, paknya baik dirajam. Masalah kita sekarang ini kenapa kita lumpuh ekonomi, lumpuh kehidupan, lumpuh iman, lumpuh segala sesuatu karena kita gantungkan sama sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu masalah Tuhan. Maka saya sering ngomong, gak dijemput berangkat. Itu profetik. Halo, ada amin? Kecuali kagak ngerti jalan. Maka saya bilang, dalam nama Yesus, dengar baik-baik. Ya, kita nangani kayak Ahong sama Regina di Jakarta kok. Ahongnya cuma Jakarta doang, kota lain nggak ngerti dia. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kita ini jangan gantung sama orang. Itu masalah kelumpuhan. Oh Pak, saya bergantung sama pekerjaan, itu pun lumpuh, suatu saat dipecat mati ya. Betul benar ya? Oh Pak, saya punya toko yang kuat Pak. Bohong, nggak ada yang kekal, nggak ada. Saya firman Tuhan kekal. Pak, emas saya banyak Pak, nggak habis 7 turunan. Bohong, suatu masa akan habis, anakku bisa murtad. Masalah kelumpuhan terjadi apa? Mungkin kau bergantung dengan kepintaranmu, bukan dengan firman. Nggak akan jalan. Yang kamu ngomong tembus, mendadak berhenti, nggak tembus. Kok nggak tembus? Itu namanya lumpuh. Maka dia ngomong gini, tidak ada orang yang gotong aku Pak. Sama isi Tuhan ditandai 5 ikut orang. Ini kelumpuhan. Berarti pesan Tuhan kata, Anda pulang, kita mencatat jadilah pelaku. Lumpuh. Kadang-kadang kita ngomong butuh support bulanan. Itu pun lumpuh. Kenapa? Kalau nggak disupport telat mati. Ayo betul apa nggak? Ngecek ke rekening lagi saudara. Itu lumpuh. Sejak Roh Kudus kelihatan saudara, lawatan Tuhan terjadi. Saya ingat saudara, sekali sebelumnya Tuhan ngomong perkenanan, penjebolan harus terjadi di pelayanan, jebol. Ya, tapi satu hal saya ingatkan saudara. Saya ngerti ada hamba-hamba Tuhan juga doakan saya dan baik nasihatnya baik saudara. Kenapa nasihatnya? Saya dapat hal yang sama sebenarnya. Kenapa tidak boleh dikultuskan? Ngerti ya? Saya tidak boleh dikultuskan. Dikultuskan kau buat saya pulang ke surga lebih cepat saudara. Kalau saya melenceng, neraka bagi saya. Melenceng ngerti ya? Suka disembah, mati. Kita kesalahan. Ada amin? Saya akan layani kamu tetap sampai Tuhan ngomong suruh lakukan berhenti. Saya akan wariskan ke orang lain, tapi tidak boleh diputuskan. Ada amin? Tidak boleh. Yesus yang harus nomor 1. Itu paling utama. Bukan pelayanan. Terjemahan asli perzinahan itu adalah penomorduakan Tuhan, siapapun dia. Pelayananmu nomor 1 lebih daripada Tuhan, berzina. Istrimu nomor 1 lebih daripada Tuhan, berzina. Suami pun berzina. Kalau Anda mengerti konteks yang melihat orang kepingin itu juga berzina. Tapi sebetulnya dalam perjanjian lama itu kamu menomorduakan Tuhan, apapun yang kamu punya itu namanya berzina. Tadi berhala.
ini iman itu jangan bergantung sama apa yang kamu punya. Setuju kan? Anda harus punya prophetic way, prophetic, jalan-jalan prophetic. Setuju kan? Jalan-jalan tebusan. Pak, saya masih punya simpenan tanah, mendadak tanahmu kamu jual kakak laku-laku, lumpuh betul. Yang paling saya ingat ada abang begini, Pak, ini kok laku saya katanya disupport, Pak. Saya bilang kakak disupport, laku tak disupport, lumpuh kan. Maka itu kadang-kadang ya maaf ya, bahasa Jawa ini jaga orang, ngerti jaga orang, bergantung sama orang. Ini kalau laku, saya kan yang berdoa, ini jangan lupa transfer, kakak di transfer jangan kecewa. Ayo, ini firman buat kamu. Ada kemarin saya tegur orang ini, kamu bergantung bisnismu sama anak. Tuhan harus nomor satu di atas kamu. Setuju kata-kata mau nanti anakmu sukses, kamu belum tahu anakmu sakit. Saya doakan, tapi Yesus paling utama. Ada amin, keras. Itu akan kelihatan di hatimu waktu kamu tegur kebenaran, ketakutan akan muncul. Dan saya katakan, hati adalah sumber kehidupan. Begitu kamu suka tegur, kamu akan tahu. Kamu akan tahu satu hal saja. Begitu kamu suka dan begitu hamba Tuhan suka tegur, berarti ini sini ada indikasi. Yesus bukan nomor satu. Ngerti kata-kata? Saya kasih tahu saudara. Pertama ini, saya minta Anda catat dan ingat. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Kesalahan pertama kelumpuhan bergantung sama apa yang kau punya. Sama orang lain yang gotong, tidak bisa. Kamu harus punya iman. Malam ini hanya pada Yesus. Setuju kata-kata? Harus paksa lagi. Tunduk pada Allah. Bukan tergantung sama support. Kagak ada support jalan. Ada amin. Ada amin. Maka saya bilang dalam nama Yesus, kita lagi bangun pagi di Bait Allah di Jogja. Kemarin sudah penuh. Gak cukup kita harus bongkar sebelah kiri. Ada orang yang ngomong begini sama saya, Pak, doakan tanahnya kan laku. Dia bilang doakan tanah laku pembayaran supaya cepat, supaya saya bisa tackling semua pembangunan. Saya kasih tahu ya, orangnya tulus kan. Baik sekali orangnya. Kalau ngomong pelan, karena dulu manajer Pak. Pelan. Dia bilang, ini Pak pembayaran bla bla bla. Saya bilang, Tuhan tahu niat hati. Tapi saya kasih tahu ya, sampai sekarang pembayaran kakak turun. Tuhan ngomong apa? Kemarin kita ada pembangunan, Tuhan ngomong melangkah. Saya bilang, iya benar. Kamu tabur saat keluar. Jadi saya kasih tahu dalam hati, orangnya sampai sekarang gak turun, tetap ikut ibadah federasi, tetap saudara. Gak kamu jadi anak keluar, haleluya, ini setan. Terus saya bilang cuma gini, Pak, saya jangan terdampak. Bukan kamu yang support, Yesus yang support, setuju katakan amin. Kan gampang dong. Mungkin kamu banyak lain. Ini lumpuh, banyak datang lumpuh. Sampai sekarang gak berani bergerak, lumpuh. Kenapa? Bergantung sama orang gotong. Kita membuat destiny tidak terjadi. Lumpuh. Kamu harus cek ya, jangan bergantung sama kepintaran, gak akan bisa. Harus iman. Yang kedua, sudah dikatakan begini. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain apa? Yang kedua, kesalahan kelumpuhannya, saudara, bukannya bergantung sama orang gotong. Kesalahan kedua dia apa? Kepahitan sama orang lain. Karena dia bilang gini, aku lagi menuju orang lain, biasanya berobat, tambah sakit hati, betul apa enggak? Dia udah ngomong, aku akan sembuh, orang lain jadi tolong. Kesalahan kelumpuhan pelayanan, kamu pahit sama pelayanan lain, itu pun membuat jatuh. Sama kalau lebih sukses kita enggak? Wah, haleluya. Bagiannya masih? Perhatikan saya, kalau kamu dari pahit seperti ini, dengan gampang Anda bisa menyalahkan Tuhan. Hati-hati, dengan gampang. Tuhan, mana janjimu? Hati-hati. Betul apa enggak? Halo? Anda bisa bilang, mana janjimu Tuhan?
Dua kesalahan saya minta Anda ngerti hari ini. Pertama, jangan imanmu bergantung sama apapun selain Yesus. Harus Yesus paling utama. Yang kedua, jangan Anda kecewa sama orang lain. Maka dia ngomong, orang lain sudah sembuh, aku tak sembuh-sembuh. Ini pahit sekali. Orang lain doanya cepat dijawab. Kenapa gua kok lama, Pak? Oh, haleluya, tambah pahit. Saya bikin kolam sendiri, Pak. Oh, haleluya, nggak bisa saya kolam bikin dikoncangkan kok. Ada amin? Ada amin? Amin. Sementara menuju ke kolam ini lagi percuma. Makanya saya turun. Jadi berapa tahun sakitnya? 38 tahun, saudara. Haleluya. Lihat ayat yang ke-8. Sekarang saya minta Anda baca profetik ini buat kamu supaya Anda paham. Baca dengan iman dan keras. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. 3 level yang harus Anda pegang. Bangun. Angkat tilam, artinya begini kalau ngomong sama saya. Angkat sesuatu yang buat kamu nyaman. Dan jangan berpikir jatuh itu juga buat nyaman. Kenapa? Orang mau naik males. Gak kebiasaan jatuh ya. Ini aja enak. Itu tilam juga, ya. Angkat tilam. Tapi ada profetik yang terakhir. Jadi bukan hanya ada bangun, angkat tilam. Tapi mau nggak jalan sama aja. Karena mau sembuh apa mau balik? Saya mau sembuh, Pak. Jalan dong, kamu jalan tendang. Karena penting itu kan. Anak kan bisa dipulihkan, maaf ya. Tidak lakukan sesuatu apapun akan hancur. Saya. Anda punya warisan seapapun, Anda diem aja, digerogoti itu lama-lama habis. Percaya saya, habis. Atau lama atau bentar pasti habis. Ada 3 hal profetik saya minta Anda masukkan dalam jiwamu atau rohmu. Bangun. Jangan bergantung lagi sama orang. Yang kedua apa? Angkat tilam yang buat kamu nyaman. Kamu mau maju aja ketakutan. Berani tantang. Kau usah takut. Change your faith, saya katakan. Tambah imanmu. Yang ketiga apa? Salam. Jangan diam gini. Menurut gua salah. Ada amin? Kurang keras? Susah apa gampang? Halo? Susah apa gampang? Saya nggak marah. Nggak mau susah jujur aja. Helen? Saya ini ingat, saya pernah janji yang belum tepati, tapi memang nggak bisa ditepati. Ngajak ngopi. Dia cuma bilang, Pak, ngopi di Moi. Saya bilang, siap deh, tenang, kita akan ngopi. Sampai hari ini gua kan habis. Saya bilang, Len, haleluya, itu bukan janji profetik. Ayo, jalan apa enggak? Contoh, lihat saya. Kamu nggak punya modal, kamu ngomong, go! Ayo, ada kita ngomong, go. Kemarin ada dokter, mau ke Jerman, orang Indonesia, dia kan cuma tanya pesan Tuhan, Pak, gua pergi apa enggak? Bukan ngomong suruh pergi. Yes, sambil nangis, saya bilang, kalau pergi gak usah pakai nangis, pergi aja, saudara ya. Jadi gak usah nangis itu. Kadang-kadang ada hati juga berkecamuk kan. Bisa ngomong, nanti sekarang di Jerman itu sudah disiapkan klinik buat dia dan sudah dijamin. Ada teman-teman Indonesia juga dan orang Jerman. Saya nggak tahu dia bekerja bagian apa, tapi dia dokter gigi masalah, spesialis Jerman. Go, saya nggak pergi lah. Sampai sekarang nggak ada pergi, kenapa? Pertimbangannya banyak, saudara. Nanti gini, yang paling saya ingat, nanti di Jerman saya nggak bisa ngomong terlalu fasih. Kalau go ya go dong, setuju kata amin. Meskipun saya kalau gitu nggak usah dipaksa saya. Kenapa? Saya nggak mau nanti disalahkan. Kalau udah gitu, Pak kita belum siap, jangan pergi. Daripada pergi di sana kamu nanti jadi pemulung, jangan. Kalau berangkatnya iman mantap sekalian, jangan asam nanti nggak bisa. Kalau berangkat sekalian, ada amin? Itu berjalanlah. Aku kan ngomong, Pak saya belum ditolong lagi kuat tendang saya. Ada yang kemarin juga sudah ditawari kerja sama. Kerja dia, sekarang dia udah ngomong, kamu kan jadi kepala bukan ekor. Dia sementara ikut bisnis, ikut kerja perusahaan. Dan di kerja dia sering stres, off the record ya. Sering stres.
Dia bilang, bosku galak. Kalau ngomel nggak tahu diri. Meskipun orang Tuhan kalau ngomel ya nggak tahu diri. Wah, bilang sama Yesus. Saya bilang, jadi kemana? Mendadak temannya pebisnis, nawari dia untuk bisnis kayu, untuk interior, dan dia harus jadi manajer area. Ayo, kepala temannya dan bagi hasil. Saya kasih tahu, begitu dia mau ancang-ancang keluar, bosnya mendadak baik. Ayo. Kadang-kadang Tuhan tuh compare hati. Betul apa enggak? Karena kita mau melangkah, menjaga situasi kok jadi bagus, tenang. Dan yang kedua, bukan bosnya jadi baik, gajinya mau dinaikin. Ayo, bosnya lah ngomong gini, sebentar lagi saya keluar, kamu akan memimpin. Wah, tambah bingung saya. Lalu dia bilang, perbuatan bapaknya beneran mana? Ambilan bisnis. Sampai sekarang tidak keluar, bapaknya masih keras. Tapi sekarang tidak keluar kerja. Kenapa? Kan tadi ada banyak orang tanya pesan Tuhan kurang iman, betul nggak? Kagak mau jalan, kalau sama aku kenapa ngurusin ini? Tapi kok tanya pendekuan, wow, yes, begitu. Bangun, angkat silang, berjalan, kena berjalan dalam otak jalan. Ini jalan. Bukan berarti kan nggak boleh mikir dulu, tapi Anda harus jadi kompennya, iman harus di atas. Setuju katakan amin, harus di atas. Susah apa kamu ngomong gampang, harus ngerti. Nah, lebih baik ngomong susah lebih rohani. Susah, tapi saya mau belajar melakukan. Setuju katakan, kapan? Tapi kok nggak jalan-jalan? Haleluya, kok bohong? Ada amin? Ada amin? Pesan Tuhan yang ketiga ini saya minta nama bangun, angkat tilam dan apa? Jalan, jangan nyaman. Kadang-kadang orang lumpuh ini juga nyaman, saudara. Tilam terus sudah gini aja. Nyaman tanpa sadar. Itu pun harus diangkat. Kenyamanan ini harus dibongkar. Makanya berjalan. 9 sekarang 1, 2, 3 yang keras. Pada saat itu juga sembuhlah. Lalu apa? Tetapi hari itu saya minta Anda catat ya. Kalau Anda buat catatan bisa reminder, perhatikan baik-baik. Dan saya kira supaya Anda ngerti isi hati Tuhan, saya harus ngomong ini. Cara Tuhan menyembuhkan berbeda, tapi nunggu air goncang. Tapi begitu Yesus datang, itu di-break, dihancurkan. Kadang-kadang kita terpaut pola lama, itu tidak akan membuat kamu bertumbuh dalam rohani. Roh Kudus selalu everyday baru. Setuju katakan? Tepuk tangan dulu bagi Roh Kudus. Dan Yesus cuma ngomong ini, 38 tahun nunggu pola nggak bisa. Mau sembuh nggak sembuh? Langsung sembuh. Kadang-kadang kita ngomong, saya kok nggak ada pola goncang ya? Oh, kamu itu ya sudah tunggulah sampai mati. Dan kamu mau sembuh. Makanya cara Tuhan jangan diatur-atur. Ada amin. Dulu dia nolong kamu dengan doa puasa. Sekarang belum puasa kalau udah ditolong. Kok saya belum puasa baru niat ditolong. Ini jangan-jangan saya tanggali saja. Itu cara-cara Tuhan. Dulu puasa 3 bulan. Tuhan ngomong sekarang puasa 1 tahun. Loh, Tuhan 3 bulan udah lama loh. 1 tahun. Di orang biru, akun biru, orang TSUA, orang Chinese biru, dia ngomong sama saya gini, Pak, saya suruh Tuhan puasa 1 tahun. Oh, saya bilang, selamat, lakukan. Kok selamat sih Pak? Lakukan, sampai 1 tahun kok. Tapi makan minum ya, bukan gak makan minum, mati sudah. Makan minum 1 tahun, dan dijalani, selesai. Ayo. Orang kalau niat, 1 tahun pun dijalani. Betul apa? Kurang keras. Sekarang dulu puasa niat, Pak. Sekarang Pak dulu saya tak punya apa-apa. Sekarang bisa. Jangan ngatur pola Tuhan. Ada amin? Harus pakai cara Tuhan. Harus pakai cara. Tadi kan ngomong pesawat. Pesawat terbang ini tiketnya naik sekarang. Saya sebulan itu bisa kasih suplai ke negara. Pesawat terbang top itu bisa jutaan. Ya puluhan juta mungkin bisa. Tapi memang harus pakai pesawat. Harus. Kalau naik bus, haleluya, jam-jaman naik ya Tuhan pakai ngomong sebelum naik, Tuhan tidak ngomong. Nanti ada kenaikan, imam harus naik. Gua pikir naik apa Tuhan? Kenaikan apa Tuhan? Listrik, imam harus naik pesawat mahal. Tapi sebentar lagi turun. Iman harus naik, kenapa? Karena satu malam terbang di kota lain, besok malam kayak pagi tadi terbang di Bali juga begitu bla bla bla. Harga tiketnya
jangan dibaca, itu urusan Tuhan. Kalau total berapa? Kan yang ngatur anak wani saya. Total berapa? Nina kan. Berapa total? Sangat semua. Yes. Dalam nama Yesus. Masa bahasa roh lama? Bahasa roh lama rohani juga. Bahasa roh harus paham poinnya. Dalam nama Yesus kata bayar. Ada amin? Kalau di Jakarta puji Tuhan Leo gratis. Tapi saya kasih kata lain, orang lain nggak mau bayar sendiri. Saya nggak mau lumpuh, saudara, no way. Karena saya diajarin Tuhan sebelumnya sampai sekarang, jangan bergantung sama orang. Itu benar-benar juga bisa lihat, kenapa kau bisa survive orang ini. Ada amin. Nginepnya juga jangan mahal-mahal, saudara. Bukan kaya semalam yang mahal, biasa-biasa aja lah, yang penting bersih. Ada amin. Karena pernah kamar saya jam 2 pagi itu diketok 2 cewek. Jangan pikir nabi begini kan godaannya gede, 2 cewek. 2 pagi, saya kan refer. Teriakan saya ngerti sendiri, keras. Hai, saya lihat 2 wanita, pura-pura ya begitulah. Kentaan nabi itu buat setan keluar. Ada amin. Saya ingat saya pernah nginep di hotel yang ruko sebetulnya, punya orang penyembah berhala, dia percaya dewa. Maaf ya sudah, hotel itu ternyata saya baru tahu hotel buat check-in. Check-in itu orang bawa cewek, kita simpanan, gua nggak tahu. Cuma Tuhan ngomong, setiap nginep hotel ini, karena saya nginep cukup lama, karena saya termasuk petani, pindah-pindah saya nggak mau. Nginep di tempat ini, kamu harus bawa Alkitab keluar, bawa Alkitab keluar. Rohani makan bawah ini. Orang lain lihat, saya kasih dibawa wanita itu sudah. Waduh, yang paling hotel sampai enak ya. Makan bacang apa sebagainya ini. Kalau tidak lumpuh. Saya ingat di sana tukang ojek kenal gua semua. Pak Haji yang di penjara pun kenal gua. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Haji. Oh, ini. Itu jangan kamu sembunyikan. Sekarang handphone ganti Alkitab sekarang, karena sekarang kan kamu bawa Alkitab berantak, handphone Pak sekarang. Holy handphone. Ayo, ngerti ya? Jadi itu proses. Saya kalau nginep sampai maaf ya, saya nginep di hotel itu, saya korban kakak sudah nginep di, yang nganter saya ngomong gini, Pak nggak salah nginep hotel ini, enggak. Ini hotel lain Pak, apa? Esek-esek apa gitu? Esek-esek apa? Ini showtime, bawa cewek. Oh nggak apa-apa. Ada lucu orang dari Singapura sudah tua bawa cewek, masih muda gitu. Itu Pak contohnya. Oh bagus itu, Abraham, itu yang belum bertobat. Ada sarangnya. Ada Hagar. Saya kasih tahu, nginep di sana. Kalau kamu rapi ambang itu, rapi. Serius. Saya ini nginep di kamar yang sama terus. Saya tahu Tuhan pindahkan beberapa hotel sampai sekarang. Mesti sebelum Tuhan pindahkan, saya kasih kamar saya itu sudah Tuhan pindahkan ke hotel lain. Tak kasih tahu cara Tuhan. Pindah ke hotel lain, itu hotel bisa terbakar. Bukan berarti dia bakar, bukan, enggak. Tapi itu yang milik kalian Tuhan. Sampai saya ditelepon panitia, Pak, hotel masih sama? Oh enggak, saya tidak. Puji Tuhan Pak, kamarmu lo terbakar. Oh ya amin. Saya nggak tahu Tuhan bakar hotel ini, enggak. Tapi saudara ngerti ya saudara, cara Tuhan menyembuhkan Anda malam ini harus paham. Dulu beda, sekarang beda. Dulu pakai kolam goncang, sekarang enggak cuma ngomong, mau kamu sembuh, ada amin. 38 tahun. Dan hari itu hanya apa? Maka saya mau, kita ada catat semua ya. Tuhan Yesus itu menyembuhkan atau mujizat yang terjadi, catat baik-baik. Dia mematahkan adat istiadat. Anda harus paham. Maaf ya, saya mau berapa. Saya ingat anak-anak orang saya banyak orang Medan. Kalau mau merit saya bilang tidak boleh pakai kepala kerbau. Pakai kepala kerbau diarak. Karena orang-orang punya saya nggak boleh. Loh Pak, nanti dia terima saya berapa.
Nanti katakan amin. Terus yang Chinese, mulai contoh. Pakai kaki, babi dan sebagainya. Nggak boleh. Orang sampai ngomong tahu tanya gitu, jangan tanya apa. Tanya apa Tuhan main-main. Nggak boleh. Ada amin? Coba kalau angpau itu gimana Pak? Waktu ini nggak terima lagi. Keluarga saya orang Chinese juga, masih pai-pai juga banyak. Kita percaya Yesus harus kuat. Ada amin? Tak bisa goyah. Ada amin? Jangan lupa. Kemarin orang tanya, Pak, kalau kasih ucapan ini loh misalnya ya, kadang-kadang jebakan anak-anak Tuhan itu repot sama Tuhan. Pak, kalau kasih ucapan apa? Kongsi aja. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau makanan yang dikasih Pak, saya bilang, selama tidak dipersembahkan ke dewanya, tidak apa-apa. Tetapi kalau saya nggak tahu Pak, itu jawaban untuk menjebak. Saya nggak gampang. Makanya sebelum kamu makan, masuk mulut doakan dulu di kudus. Ada amin? Pak, kalau saya datang di penyembahan tidak boleh. Pak, menghormati Pak, tidak boleh. Keras Pak, harus keras. Ada amin? Saya ini termasuk engkong yang repot karena anak wali banyak. Kalau kasih dong itu repot, angponya itu banyak. Kau jangan lupa, makanya saya ngomong amponya kita urapan. Kalau uang kan bisa habis, saya bilang urapan itu jawaban rohani saya. Urapan sampai selama-lamanya. Uangnya saya kasih kan bisa habis, saya bilang benar juga, tapi untuk keles sebenarnya jadi urapan itu. Ada amin? Jadi saya minta Anda paham. Ya, yang pertama, makanya tadi saya memang bercanda sama kamu, saya keras. Tetapi hari itu hari apa? Sabat. Masalah kelumpuhan ini juga terjadi karena kamu terikat sama adat istiadat. Itu lumpuh. Nanti katakan amin. Lumpuh. Ya, lihat sekarang 10. Konsen sedikit. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, hari ini hari Sabat dan tidak boleh apa? Menurut Anda dituruti tidak? Lawan soal 38 tahun. Yang gotong ini, lalu orang yang ngomong, tidak boleh kamu. Enak aja nggak ngalami kok, jalan dan coba aja. Ada amin. Ada gitu. Amin. Yang percaya firman, oh kamu nggak boleh kok dapat makmuran. Enak aja kita nggak tahu susahnya dulu kita diberkati karena Yesus. Dia katakan, umpamanya. Oh ini maaf ya, saya ngomong jujur, kita nggak ngejar kekayaan, jangan. Yesus sama saja. Tapi kalau diberkati karena Yesus, lalu maaf ya, Anda terintimidasi. Wah Tuhan jangan terlalu kaya. Saya kasih tahu saudara, itu perlu kamu tangking. Kenapa? Kalau kamu percaya firman dan diberkati, itu namanya kamu punya iman. Sudah kata. Kecuali kamu menghamba sama uang. Nanti katakan amin. Kurang keras. Kadang-kadang kamu jangan khotbah. Bukan khotbah rumah. Tapi khotbah takut akan Tuhan. Terjamin. Saya tanya, siapa yang nabur percaya diberkati? Sampai percaya nabur Anda diberkati 100 kali lipat ganda oleh firman Tuhan. Sudah benar. Saya tanya langsung, tambah kaya atau tambah miskin? Tambah kaya. Orang ngomong, enggak boleh. Kamu naburnya gila-gila jadi berkati apa enggak? Halo? Ada amin? Bukan kamu kejar. Enggak. Kita berkati. Kita berkati. Saya kata ada pengusaha itu punya berapa mobil. Saya cuma tergerak ngomong gini waktu kemarin berapa waktu lalu, saya cuma ngomong gini, mobilmu ini saya lihat satu, ini sih biomas, jangan besok, kita yang besok kan. Saya bilang gini, bahasa Jawa, bahasa Jawa. Dia bertanya, saya bilang gini, mobilmu itu kebanyakan. Oh iya Pak, saya lihat ada satu mobil, saya bilang gini, mau nggak mobilmu ini perkataan urapan, maukah mobilmu ini ditabur satu? Dia bilang, mau Pak. Tabur ke siapa? Sebentar ya, tak cariin orang. Saya lihat dengan batas sudah tua, saya lihat kasihan, pulang motor kok dia bilang ini, saya panggil dia. Pak mau mobil? Wah haleluya Pak. Saya adakan pertemuan, saya siapkan SNK di BKP. Ingat mobil jangan nyicil lah habisnya batuan ini. Lumpur lagi nanti dia. Saya bilang langsung dia bilang, ini mobil buat Anda. Oh terima kasih Pak, cepat
belum sadar. Saya mobilnya juga mangkrak nggak dipakai di mana-mana. Ada amin, kasih. Dia pelayanan dengan baik. Kalau nggak baik, ya urusan dia dengan Tuhan. Karena orang kemarin bilang, kan saya udah ngomong, tahun ini dalam waktu dekat saya ngomong kan, 2018, belilah emas. Anda akan mengalami kenaikan. Saya nggak tahu, saya nggak beli emas, saya nggak mengamati. Pokoknya pesan Tuhannya, mungkin langsung saya bilang, gua ada lancar-lancar Pak, terserah. Tapi belilah emas. Ya, dalam waktu dekatnya tadi bisa turun. Perhatikan saya baik-baik. Ada orang nabur, itu anak muda, punya restoran yang cukup bagus. Dia nabur emas itu kalau nggak salah, dia ngomong sama saya gini, cuma pertanyaan gini, dia cuma tanya sama Tuhan begini, Tuhan, aku ingin memberkati hamba Tuhan ini emas yang aku simpan. Kalau daripadamu, istriku setuju. Istri baru masuk mobil, dia cuma ngomong gini, kita tabur emas kita. Setuju nggak? Istri langsung nggak pakai ngomong, setuju. Wah, kaget ya, Tuhan kok cepet? Nah, kalau lama bingung, kok cepet? Ya kasih emas tuh seharga 300 juta. Saya nggak tahu berapa yang kamu ngerti mas-masan ngerti, gua nggak ngerti saya cuma ngerti mas Bambang, mas apa ngerti. Jadi emas itu seharga 300 juta. Batangan dikasih. Cuma dia tanya satu hal, kenapa hamba Tuhan waktu dikasih itu jatuh dalam dosa? Cuma dia ngomong, Pak saya merasa bersalah, saya bilang, bukan kamu yang salah. Itu hamba Tuhan itu yang lupa diri. Gitu aja. Gitu Pak. Restorannya tambah diberkati, malah buka cabang. Dia hamba Tuhan gak tahu uangnya dibuat apa, saya ngerti. Jatuh. Jakarta sini salah satunya. Dia cuma ngomong gini, ini lagi makan ya suami istri. Cuma tanya begini, simpel. Pak, tegur istri saya. Ini suami yang haleluya amin. Saya bilang, kenapa? Istri saya janji ngasih pendeta saya ini mobil. Sampai sekarang belum dikasih. Istri yang nyeletuk, istri nggak kalah garang. Tentunya istri mau lihat juga, istri kuat. Istri ngomong begini. Soalnya bapak itu gak bener Pak, ternyata saya dibuat bla. Saya nggak bisa ngomong. Kebenarannya apa? Jangan ketawa, jangan lihat apa Tuhan nanti. Saya kaget. Ini saya tidak makan, ditanya begini, haleluya. Mau nabur ke saya, maksudnya gitu. Saya bilang, soalnya hamba Tuhannya begitu. Lalu saya dikasih hikmat Tuhan, saya cuma ngomong gini, kamu menabur mungkin mobil, ya mungkin saya bilang, Lexus, tapi ganti, yang penting mobil. Oh iya kan Pak, ganti mobil murah, yang penting mobil baru. Langsung setuju, apa ya? Kenapa? Yang penting mobil. Langsung sampai mobil, betul juga Pak, itu hikmat dari Tuhan. Hamba Tuhannya kan dapat mobil kan ya sudah puji Tuhan, langsung mobil ya, perlu dilindas lah, mau dikasih mobil. Dapat mobil meskipun baru kan apapun mobil, yang penting mobil bisa dinaiki. Setuju katakan amin. Yang penting saya bilang jangan rusak, itu namanya mau mencegah, mengerjakan kan. Kasih mobil yang murah. Amin Pak, lakukan cepat. Di hadapan Tuhan nasab itu terjawab. Ini simpel. Kenapa orang bisa berubah hati? Ini loh saudara. Maka saya bilang dalam nama Yesus, saya minta Anda lihat saya. Orang Yahudi ngomong hari ini hari Sabat, dia masih pakai aturan budaya. Yesus ngomong kagak bisa. Kalau kamu ingin terima mujizat, contoh ya, angka 13 angka sial, tetap patri kan goblok saudara. Angka 13 angka berapapun pasti diberkati. Itu juga tangan-tangan. Karena kata toke kaya, toke miskin. Kadang-kadang tanpa sakit. Kemarin pentahiran, saya ini mentahirkan ketua tim sukses salah satu presiden, calon presiden. Umurnya masih muda, 60 sekian, 67 sekian. Salah satu ketua tim sukses. Dia punya satu masalah. Masalahnya apa? Dari kecil orang Manado campur orang Raden apa sekarang. Nikah belum banyak sekarang, 4 kali masih 4 kali. Saya ngomong begitu. 10 kali Pak repot Pak. Kurang banyak, tambah 6 Pak masuk neraka. Makanya dalam nama Yesus dia nikah ada 4 kali. Dulu Kristen, sekarang jadi Muslim. Selama hampir sama 35 tahun jadi Muslim. Dia percaya Yesus datang kepada dia persekutuan. Minta pentahiran.
Dia punya satu masalah, ya, dengar baik. Tidak bisa mandi air dingin. Sejak kecil sampai umur sekian, mandinya air hangat. Raden, mandi air hangat. Sudah tahu ketahiran. Airnya dingin apa? Hangat? Dingin, saudara. Kalau main air hangat jacuzzi. Dingin, saudara. Dan habis hujan. Doa saya calon Tuhan kasih yang dilawan orang-orang. Hujan. Dingin. Kenapa? Guanya belum dulu masalahnya. Jadi kan nyempau dulu. Dalam nama Yesus. Giliran dia, saya bilang, Pak, sekarang giliran. Dalam musikosa perasaan. Dan dia bawa, maaf ya, di tasnya obat-obatan. Karena Pak, kalau itu mandi air dingin, pertama kali sakitnya tahunan kambuh. Kadang-kadang sampai kembali. Nanti ini petahiran. Bukan di Jakarta tapi Batam. Itu udah orang ngomong, Pak, kalau ketika saya kemasukan air, dokter saya akan marah, bisa katakan maut. Melangkah-melangkahi maut di surga sekalian gitu. Tapi ini ajaib ini. Saudara tahu? Dia waktu nyemplungkan kakinya pertama kali, langsung angkat ini. Tenggelam. Masuk lah. Dingin ini. 60 sekian tahun gua kerjain. Serius, karena pelatihan fisik itu perlu ya. Amin. Saya bilang mau bertobat, wow, 60 sekian. Nikah berapa kali? 4. Pada saya cepat. Mau mati mau hidup. Sama-sama dingin, tapi dia lebih kedinginan. Maksudnya, aku tahirkan kau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dosa keturunan, kutuk keturunan tidak lagi bersama kau. Aku tahirkan ke dalam kau, masuk, pelan, masuk semua, keluar cepet kan dia kaki cepet. Saya tahu kesaksian. Itu penyakitnya yang tahunan atau yang mesti kamu sudah tidak ada lagi. Tepuk tangan bagi Yesus. Maka saya bilang, sebenarnya kita mau petahiran juga di kolam yang berdita sebenarnya. Tapi ini kamar mandi cuma satu, yang ngantri banyak. Haleluya, nanti kedinginan semua sama aku nanti. Dan kolam ini dalam itu masalahnya. Gua nggak saran. Jadi itu kita pakai besok pentahiran di sana ya. Dan saudara langsung lanjut ayat yang ke-11 harus tuntaskan sedikit. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat tilangmu dan berjalan. Ayat 12, 1, 2, 3, Anda baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa orang itu? Angkat tilangmu dan berjalan. Ayat berikutnya 13, semua baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab saya suka Yesus, Pak. Itu bukan orang menghina, gak foto-foto. No, saya suka. Terus orang mati bangkit bilang, kita enggak. Waduh, sakti ini sembuh ini foto-foto. Ya. Karena kayak tadi Yesus itu harus saksikan kena 9. Makanya suka pilih diri itu enak. Itu kalau saya suka pilih. Amin. Jadi kadang-kadang sembuh foto-foto kemana-mana. 14. Kemudian Yesus, perhatikan semua, bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepada engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya apa? Cukup, terakhir. Sudah tahu kelumpuhannya terjadi karena dia dulu buat dosa. Begitu dia sembuh, perhatikan saya ke depan supaya Anda ngerti terakhir pesan. Tuhan ngomong satu hal yang penting buat diri. Jangan lakukan kesalahan. Kalau tidak akan terjadi lebih buruk daripada yang semua. Itu firman lagi. Ngerti katakan amin. Jangan lakukan yang lebih buruk. Kalau kamu lakukan akan jatuh. Bahkan lebih parah dari itu. Yesus itu baik. Sangat baik. Ini firman. Banyak orang sembuh, perhatikan. Dia cuma ngomong gini. Yang penting sembuh. Bertobat nanti dulu. Salah. Ada yang ngomong begini, nanti aja lah saya bertobat. Salah. Kalau saudara lihat ya, terakhir dosa bukan kitab besar. Pertempuran Daud lawan keturunan Goliat, bukan lagi Goliat, keturunan Goliat. Pertempuran dia itu dalam faktor dia usia tinggi, saudara. Daud punya iman yang besar, tapi saya kasih tahu, fisik itu
Ada banyak orang, saya kasih tahu Ustaz, dia ngomong begini, nanti kan bisa saya ulangi, kenyataannya tenaganya sudah beda dengan yang dulu. Itu masalah. Orang-orang lain itu saya ngomong, kamu dulu bisa kerjakan 1 kota 2 kota, sekarang 1 kota aja nggak selesai. Tapi saya punya iman, betul. Tapi kamu lupa kairos, dan kamu lupa umum, kamu lupa ini. Kalau kamu menunda waktu Tuhan, saya kasih tahu, suatu masa kamu pasti bisa seperti dulu sukses. Belum tentu. Kalian itu cuma 1-2. Dan banyak anak kira bahwa waktu sia-sia. Ini firman buat kamu, jangan lumpuh. Ada amin? Kalau tahu, saya tahu perang. Kita mencatat dia dan Yesus. Musuhnya sekarang cukup ngomong gini, aku akan bunuh raja ini. Karena dia keturunan daripada Goliat. Begitu mau bunuh saudara, pasukan Daud tercegah. Itu hebatnya pasukan Daud. Itu itu maaf ya, raksasa dibunuh sama pasukan Daud. Tapi nggak bisa tahu dia ngomong apa sama Daud. Raja, tolong lain kali perang jangan ikut lagi. Supaya jangan punah keturunan Israel. Daud ngomong, enggak terus perang. Tolong jangan, umurmu sudah beda. Jadi faktor usianya ditempatkan dalam faktor yang berbeda. Ngerti yang katakan? Anda harus ngerti penempatan dan ketempatan. Setuju katakan namanya. Kalau sampai hari ini Anda bisa masih mengulangi, saya masih katakan bangun, angkat tilam, berjalan. Banyak anak Tuhan meratapi. Ketemu saya bilang, saya sebenarnya bisa seperti itu. Saya bilang, sekarang fungsinya beda. Nanti katakan namanya, fungsinya beda. Mari berdiri. Kita akan masuk ke zaman